Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berdiskusi tentang teori semiotika dalam tiga objek, yaitu poster, ilustrasi, dan animasi dalam film kartun Nusa. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurseha dengan NPM 314. Nama saya Tiara Julinta Fardani dengan NPM 315. Nama saya Mutia Fira Zahra dengan NPM 318. Diskusi kali ini tuh apa aja sih yang mau kita bahas? Gimana kalau kita bahas tentang teori semiotika dalam tiga objek? Tapi tiga objek yang mau dibahas tuh apa aja sih? Jadi objek yang bakal kita bahas tuh ada poster, animasi, sama ilustrasi gitu. Loh, emang ada kaitannya sama teori semiotika dalam tiga objek itu? Ada dong, kan kita kan mau diskusi nih dengan teori semiotika, yaitu ada leng, parole, penanda, terus petanda. Ada juga kode. Nah, yang terakhir ini ada paradigmatik sama sintaknatik. Wah, kayaknya menarik tuh. Ya, jadi kan kita kan mau bahas kayak seputar poster, animasi, sama ilustrasi gitu. Secara singkat tuh, poster kayak media visual yang untuk menyampaikan pesan dengan desain dan kombinasi teks sama gambar. Terus biasanya tuh sering digunakan dalam kayak promosi acara, kampanye sosial, sama pemasaran gitu. Kalau animasi, proses menciptakan gambar bergerak, terus sering digunain nih dalam kayak film, iklan, video game, atau pembelajaran gitu. Terakhir, kalau ilustrasi itu gambar visual yang melengkapi teks atau konsep yang berupa gambar tangan atau digital gitu. Biasanya tuh ada di buku anak-anak, majalah, sama branding gitu. Nah, dari ketiga objek ini, kita tuh bakal diskusin tentang poster, animasi, sama ilustrasi yang ada di film Nusa. Kayak gitu. Gitu. Kenapa dari semua poster, animasi, terus ilustrasi yang dibahas tuh malah tentang sinusa ini? Sebelumnya, gue udah nyari terlebih dahulu nih ya tentang kayak teori semiotika ini. Kan kayak ada leg, parole, kode, kayak semacamnya gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu nih, yang leg dulu nih. Yang gue udah temuin dari poster, animasi, sama ilustrasi ini. Ya dalam konteks poster, animasi, sama ilustrasi Nusa, leg mungkin kayak merujuk pada elemen-elemen tetap dari poster kayak gambar, teks, warna, sama tata letak. Jadi bisa dibilang kalau leg itu kayak menggunakan elemen-elemen untuk berbicara kepada penonton gitu. Terus, contohnya tuh gimana sih di kehidupan nyata? Kayak gue tahu nih contohnya. Lo tahu kan tanda lalu lintas gitu? Tahu-tahu. Nah, sistem tanda lalu lintas kayak lambang-lambang warna merah, kuning, hijau, itu tuh kan kayak ngatur lalu lintas kendaraan. Nah, itu sebetulnya contoh dari leng dalam teori semiotika. Nah, karena lambangnya memiliki makna tertentu yang diatur oleh sistem, jadi penggunaannya tuh membantu mengomunikasikan pesan yang konsisten kepada pengguna jalan. Oh, I see. Jadi, Lang itu tuh kayak merujuk pada sistem bahasa itu sendiri ya? Nah, Kayak betul. tata tata bahasa, terus kosakata, dan aturan yang berlaku dalam suatu bahasa kan? Iya. Ya benar. Nah, terus kalau misalnya parole nih, parole kan penggunaan secara konkret oleh individu dalam komunikasi sehari-hari ya. Nah, contohnya tuh di karakter Sinusa sama teman-temannya. Digambarkan dalam ilustrasi film kan bisa dianggap sebagai parole nih. Soalnya Kak, mereka tuh kayak nampilin nilai-nilai pendidikan sama moral gitu loh. Oke, gue ngerti, Ra. Gantian dong. Kayaknya gue mau ini deh, bahas penanda dan pertanda deh. Soalnya gue kayak cukup paham di poin yang ini sih. Sebelumnya, kalian tahu nggak penanda dan pertanda itu kayak gimana di animasi Nusa? Maksudnya tuh gimana sih kalau kalau penanda sama pertanda di animasi Nusa tuh? Nih yang udah gue cari tahu ya, penanda itu tuh kayak elemen bahasa yang punya makna intrinsik. Sementara kalau pertanda itu penanda yang dihubungkan dengan objek tertentu gitu. Nah,
Kalau misalnya dalam poster, contohnya tuh kayak gimana karakteristik fisik Nusa, misalnya tuh pakaian, warna kulit, atau ekspresi wajah. Itu bisa jadi penanda tertentu, sementara kalau tindakan atau objek yang digunakan tuh bisa jadi pertandanya. Oh, jadi kayak misalnya penanda sama pertanda itu kayak cakupin logo Sinusa nggak sih? Terus juga karakter-karakter utama sama simbol-simbol yang mempresentasikan nilai-nilai Islam juga termasuk. Oh, kayak gitu ya, gue ngerti-ngerti. Terus kayaknya lanjut yang bagian kode nih. Kode kan yang di dalam animasi Lusa nih. Kode itu kan sistem simbolik nih yang digunakan untuk nyampein pesan kan. Nah, terus kode itu kayak bahasa yang paling umum dalam film animasi ini nih. Sebetulnya dapat ditunjukkan sama bagaimana karakter Sinusa ini menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, kayak misalnya mungkin bagaimana kode nonverbalnya itu seperti gerakan tubuh, terus ekspresi muka mereka, itu tuh ditunjukin sama untuk menyampaikan pesan-pesannya gitu loh. Jadi tuh kalau di kehidupan sehari-hari tuh kode kayak gestur tubuh gitu ya, kayak dalam bentuk komunikasi nonverbal nih. Yang gerakan tubuhnya tuh kayak untuk menyampaikan pesan gitu. Kayak contohnya misalnya nih ya, kayak karakter animasinya tuh kayak menganggukkan kepala. Itu kan bisa jadi contoh kode kayak persetujuan atau pengertian gitu. Terus misalnya kayak karakternya itu kayak menggelengkan kepala gitu. Jadi itu kayak kode menolak atau kayak tidak setujuan gitu gak sih? Nah, kayak gitu tuh. Bener. Lanjut nggak sih? Lanjut dong. Lanjut. Coba nih, kali ini gue mau jelasin tentang teori paradigmatik dan sintakmatik dari poster, animasi, sama yang terakhir ilustrasi Nusa. Yang udah gue cari tahu nih, paradigmatik itu kayak berkaitan dengan hubungan antara unit bahasa gitu, yang sejenis, tapi misalnya kata-kata dengan fungsi yang serupa, dan gimana mereka bisa saling menggantikan satu sama lain gitu. Kalau contohnya tuh kayak dari penggunaan gambar anak-anak yang lagi naik roket ke ruang angkasa tuh yang udah Vera share screen. Terus contoh dari ilustrasinya tuh kayak pemilihan karakter yang nunjukin sifat-sifat baik, misalnya tuh kejujuran, kesabaran, keramahan. Terakhir contoh dari animasi itu ada adegan di mana Nusa sama teman-temannya tuh belajar tentang kebaikan dan keburukan. Gitu sih guys. Terus selanjutnya yang bakal gue bahas tuh sintakmatik ya. Yang gue tahu sintakmatik itu kayak tentang gimana bahasa itu disusun bersamaan terus kayak berurutan gitu. Contohnya kalau kayak di kehidupan sehari-hari nih, resep makanan. Kalau struktur sintakmatiknya itu kayak dimana kita harus ngikutin langkah-langkah pembuatan resep itu kayak dari awal sampai masakannya jadi. Jadi contohnya kayak resep pembuatan kue nih. Langkah-langkah yang pertama tuh yang kita lakuin tuh kan pertama kayak mencampurkan bahan kue-kue tersebut nih. Terus kalau udah jadi adonan, kita taruh ke dalam loyangnya. Terus kalau udah kita panggang, terus yang terakhir kan kita menghias kuenya nih. Nah, jadi kayak gitu susunan sintakmatik yang harus diikutin dengan benarnya. Oke. Jadi kayaknya gue bisa simpulin deh dari semua pembahasan di dalam diskusi ini tuh. Yang pertama udah dibahas itu kan penerapan teori semiotika dalam 3 objek kan, berupa poster, animasi, dan ilustrasi. Terus konsep-konsepnya kayak ada leng atau parole, penanda pertanda, terus ada kode, paradigmatik, sintakmatik. Itu diterapkan dalam analisis terhadap poster animasi Nusa kan. Nah, poster animasi, nah sama ilustrasi itu jadi objek diskusi karena mencerminkan elemen-elemen teori semiotika, di mana tuh leng tercermin dalam penggunaan elemen tetap kayak gambar, teks, warna, dan tata letak.
Sedangkan Parole itu tercermin dalam cara karakter Nusa dan teman-temannya yang digambarin dalam ilustrasi film animasinya. Gitu sih yang bisa gue simpelin. Kalau kalau dari gue sih kayaknya tambahannya, kan kita dari tadi kan ngebahas penanda sama pertanda, terus dalam animasi Nusa kan kayak seperti karakter fisik Nusa, logo Nusa, terus simbol-simbol Nusa yang mempresentasikan nilai-nilai Islam. Nah, terus di samping tuh pembahasan tentang kode dalam animasi menekankan penggunaan kode bahasa nonverbal untuk komunikasi sama penonton. Nah, terus terakhir tuh ada paradigmatik dan sintaktik, itu juga menjadi fokus menganalisis struktur poster, animasi, terus ilustrasinya juga, di mana mereka tuh kayak mempengaruhi pesan, bagaimana pesan itu disusun terus disampaikan kepada penonton kan. Nah, dengan demikian tuh diskusinya tuh memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teori semiotika diterapkan dalam media visual seperti poster, animasi, sama ilustrasi. Kayaknya itu aja sih. Gue mau ngasih tambahan kesimpulannya nih. Hmm. Jadi kayak kesimpulan yang gue dapet dari teori semiotikanya itu tuh kayak ngebahas soal tanda-tanda dalam komunikasi nih. Jadi kita kayak nganalisis tanda-tandanya buat ngomongin sesuatu. Pokoknya intinya itu kita lihat gimana kayak struktur bahasanya, baik yang disusunnya maupun hubungannya gitu. Terus teori ini juga kayak dipakai buat ngertiin gimana pesan itu disampaikan lewat gambar, animasi, atau ilustrasi gitu kan. Jadi penting banget nih buat kita kayak sehari-hari supaya bisa ngertiin gimana tanda-tanda dipakai dalam komunikasi. Jadi teori ini benar-benar berguna buat ngertiin gimana komunikasi manusia itu dibangun. Benar sih. Gitu ya. Jadi sampai di sini kalian semua paham sama teori sintakmatik? Semiotika. Iya, Iya, paham Gue sih. cukup paham. Iya, udah paham banget. Udahan aja kali ya. Ya. Udah. pembahasan kita. Yaudah, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.